Yang baru saja kita saksikan adalah ketika seorang pria diberikan nama Tuhan dan juga ada seorang pria yang mengklaim nama Tuhan selama 1 jam ke depan. Gestur akan membahasnya bersama saya, Sinta Puspitasari. Saya akan mengundang langsung Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah salah satu korban dari Raden yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Selamat malam Bu Dewi. Dan juga ada Pak Dace yang menjadi salah satu saksi atau ketika Ibu Dewi melaporkan tentang kejadian tersebut ke Pak Dace. Selamat malam Pak Dace. Ya, silakan duduk Pak. Ya, makasih. Bu Dewi, tadi kita telah lihat bersama apa yang terjadi ketika di Sukabumi, Jawa Barat ada seorang pria yang mengaku dirinya menjadi Tuhan Pak Raden ya. Itu awalnya bagaimana sih sampai Ibu Dewi bisa kenal dengan Pak Raden? Biasanya dipanggil Pak Raden atau Pak Indra? Biasanya dipanggilnya Raden. Oh, Raden. Cukup Raden aja ya. Ya awalnya sih memang kami nggak mengenal gitu ya, nggak kenal sama sekali dengan beliau. Jadi dia datang dengan sendirinya, datang berdua dengan temannya yang bernama Tatang Sumitra, tapi dijuluki oleh Raden ini panggilnya itu Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Ya, rumah Kumbang. Ibu dengan rumah jarak Raden ini jauh? Kalau untuk rumah Raden, memang kami nggak tahu dia rumah posisinya di alamatnya di mana, bahkan istilahnya dia KTP-nya pun kami juga belum mengetahui karena katanya memang baru ketahuan kemarin dia nggak punya KTP tanda pengenal. Dia datang dengan sendirinya, tapi nggak ke rumah, dia datang langsung ke gunung. Ke gunung? Iya. Ibu Dewi bertemu dengan Raden di rumah atau di gunung? Di gunung, di Saung, iya. Apa yang membuat Ibu Dewi tiba-tiba Raden datang ke rumah dan mengajak Ibu Dewi ke gunung? Apa yang membuat Ibu langsung ingin ikut untuk sampai ke gunung dan bertemu dengan Raden di sana? Oh, jadi kan di posisi di gunung itu kan bukan hanya pribadi saya aja ya. Di sana itu ada orang tua saya, Abah, terus kakak saya Agus. Jadi menghantarkan si Raden ini, istilah katanya mah silaturahmi ke gunung. Silaturahmi. Tadi Ibu katakan Raden datang ke rumah Ibu Dewi. Ya, nggak datang ke rumah, langsung ke gunung. Langsung ke gunung. Ya. Apa yang pertama kali dikatakan oleh Raden sehingga Ibu dan juga keluarga tertarik dan akhirnya mengikuti ritual yang diajarkan oleh Raden dan percaya? Kalau untuk pertama awal beliau datang itu secara penceraman aja ya, secara kronologisnya mengatakan semua penceraman itu masalah keislaman belum sampai keluar jalur untuk bisa diterima akal sehat. Jadi masih secara normal, baik, dan bisa diterima dengan selayaknya kita agama Islam, bagaimana kita harus berbuat baik sesama manusia, terus bagaimana kita harus, ya istilahnya mah kebaikan lah yang diajarkan gitu. Kebaikan secara akal sehat, apa yang diajarkan ketika itu? Apa yang dianjurkan oleh Raden di gunung itu oleh Ibu dan juga oleh anggota keluarga? Ya. Kalau untuk awalnya ya yang selama masih positif, masih baik, diterima oleh kami semua, kami tidak berpikiran secara negatif atau membuat suatu pemberontakan seperti hal yang terjadi kemarin hari Senin. Karena dipikirnya, oh mungkin ini orang istilahnya silaturahmi itu dengan niat baik, karena pengajaran secara keagamaan, nasihat secara istilahnya kebaikan itu masih bisa diterima dengan akal sehat gitu. Sewaktu Ibu bertemu dengan Raden di gunung ya, apakah sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan atau belum? Belum. Ya, jadi hanya sebagai Raden. Ya, hanya sebagai Raden. Ketika pertemuan keberapa jam atau ketika pertemuan berapa hari bahwa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Pertemuan itu yang selama masih normal 6 hari ya. 6 hari. 6 hari ya. Dari 6 hari itu apa yang dilakukan oleh Ibu dan keluarga dan apa yang harus dianjurkan oleh Raden ini? Selama 6 hari apa kegiatan dilakukan di kegiatan sehari-hari kan di gunung ya. Kalau untuk orang tua saya, Abah emang biasanya dia bertani di gunung sama kakak saya. Terus Raden juga hanya melakukan hal-hal yang dikatakan biasa, ngobrol bersama, kadang-kadang hal yang positif yang baik-baik aja. Cuman waktu yang istilah genting dan finalnya itu yang luar dari jalur yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat gitu, yaitu hari Minggu jam 8. Itu hari ke-6 ya? Ya, hari ke-6. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu dan keluarga sehingga akhirnya Ibu menolak untuk tidak ingin melakukan itu? Ya. Awalnya kan
Waktu beliau, memang dia waktu siangnya kan bicara seperti ini. Walaupun saya nggak tahu, belum terbuka tujuannya seperti apa. Dia bilang gini, Abah, kan saya, dia panggil ke bapak saya, Abah, saya pun Abah. Bah, saya datang ke sini, perhitungan saya, target saya 7 hari. Dalam waktu 7 hari ini tugas saya harus selesai. Tugas selesainya itu seperti apa, Ibu? Ya, kan kita nggak berpikiran secara negatif selama silaturahmi dia baik-baik aja gitu. Ya, mudah-mudahan aja, kata Abah ya, segala niat baik Raden, istilah katanya mah mendapat keberkahan daripada Allah gitu. Itu bicara Abah. Tapi setelah jam 8, mulai jam 8 malam itu, mulailah perubahan yang benar-benar membuat kami itu merasa gimana ya, merasa kaget, yang nggak benar-benar nggak bisa diterima dengan akal sehat itu. Pertamanya dia memberikan kami minum. Minumnya berupa air putih ya, atau air apa? putih bening. Air putih bening 1 gelas itu, entah itu, tapi maaf ya, entah itu memang apa udah dijampi-jampi sama beliau atau memang udah diberikan satu cairan atau apalah bentuknya, saya juga nggak tahu. Tapi setelah minum air itu, pertama yang minum kakak saya Agus, yang kedua kakak saya juga Tatang, yang ketiga saya, terus orang tua saya Abah, terus sisanya itu suruh diberikan kepada ibu saya yang posisinya di dalam kamar sedang berbaring karena lagi kurang sehat. Tapi setelah 15 menit minum air itu, apa yang dirasakan? Yang dirasa itu kepala pusing, gelisah, kayaknya ada kewas-wasan, sama dia berkata seperti ini, si Raden itu. Gimana Gus? Setelah kamu minum air itu, apakah bumi terasa bergetar? Kata dia gitu. Coba kamu rasakan, kamu jangan pakai sendal, kamu buka sendalnya, kamu injak bumi, kata dia gitu. Semua tuh disuruh injak bumi. Gimana? Kerasanya bergetar ke bumi, kata dia gitu. Kalau memang tadi awalnya kami merasakan rasa pusing itu, sama rasa ada agak batuk-batuk, yang tadinya saya sehat agak batuk begitu. Iya Den, tapi bukannya bergetar, tapi hanya pusing gitu. Terus dia pingsan rasanya. Iya gitu. Itu terus, hampir semuanya merasakan iya, sama semua begitu. Terus kata dia bilang begini, kalau mau tahu, bukan hanya kalian saja yang merasakan bergetarnya bumi. Seluruh yang ada di alam semesta raya ini sudah saya bikin pusing dan bingung, kata dia gitu. Nah, setelah minum air itu, dia biasa ceramahnya itu yang udah di luar alam pemikiran yang benar-benar sehat gitu. Baik Bu Dewi, ceramahnya seperti apa disimpan dulu karena kita akan bersejenak dan kita akan